Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat datang di GMJ pada hari ini. Saat ini yuk, mari kita boleh menyiapkan posisi kita dengan posisi yang terbaik. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, serta kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini saudara-saudaraku, kita mau memposisikan diri yang ternyaman, yang terbaik. Kita mau berdoa bersama-sama saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami terima ketika Engkau telah membangunkan setiap daripada kami. Engkau telah memberikan pada kami nafas kehidupan yang baru, udara yang segar, serta kesehatan dan berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan tentang apapun yang boleh Kau limpahkan terhadap kami semua. Kini kami boleh memilih hal yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau Tuhan untuk merasakan lawatan-Mu, dan terlebih lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami, dan Kau tak pernah melupakan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau memilih yang terbaik, bagian yang terbaik bagi kami untuk menyenangkan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Mari kita angkat pujian ini. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Benar Tuhan, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, satu paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Benar Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga, Engkaulah segalanya bagi kami. Kini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab cinta-Mu kepada kami sungguh sangatlah besar. Penyertaan-Mu kepada kami sungguh sangatlah besar. Walaupun seringkali mungkin kami lupakan berkat-Mu, akan cinta-Mu, namun saat ini Tuhan, ketika kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur atas setiap cinta-Mu pada kami. Kami mau menyatakan rasa cinta kami ini padamu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana
padamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Ini setiap hati kami setia.
Sungguh kami mau bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap cinta-Mu pada kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami berlindung di dalam-Mu, kami akan menari dengan sukacita. Apapun permasalahan hidup kami saat ini, kami mau bersyukur Tuhan. Entah itu pekerjaan, pelajaran, studi kami, semuanya Tuhan. Kami mau bersyukur pada-Mu. Sebab kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang dahsyat. Kami memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan iman kami bahwa kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari semua umat Tuhan katakan, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ini setiap kami Tuhan, kami yang mau terus bersyukur, kami yang mau terus menyembah. Kami percaya Tuhan, ketika kami sujud menyembah, kami bisa merasakan lawatan-Mu. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini bersama-sama, walaupun kami berada di berbeda tempat Tuhan, kami percaya Engkau hadir melawat setiap daripada kami. Mari Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu menyembah. Engkaulah Raja kami yang berkuasa atas kami. Engkau yang selalu ku rindu, berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, hanya Kau kerinduanku. Di dalam-Mu ku bersyukur.
di dalam-Mu ku menyembah. Oh Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Engkau yang selalu ku rindu. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang selalu ku perlu. Hanya Kau perlindunganku di dalam ku bersyukur di dalam-Mu ku menyembah. Roh Kudus hadir di sini, Jamah setiap daripada kami Tuhan saat ini, yang membeku. karena kami percaya Kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. bersama-sama kami. Roh Kudus hadir di sini, Ini setiap hati kami Tuhan. Kiranya Kau boleh jamah setiap hati kami yang menyembah-Ku saat ini. ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini, jamahlah setiap yang membeku. Percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Ini setiap kami yang menyembah-Mu Tuhan. Kami yang menyembah-Mu.
percaya Roh Kudus-Mu tercurah melawat setiap hati kami, memperbaharui hati kami. Ku percaya, ku menyembah, ku bersujud di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan atas setiap waktu-waktu kami bisa memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu sendiri. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Beracaralah kepada setiap kami. Berkati para viewers GMJ yang saat ini mendengarkan, rindu akan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir kepada setiap kami masing-masing yang saat ini mendengarkan, memberikan hikmat dan pengertian dan kerinduan akan firman. Berkatilah hamba-Mu ini. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari kitab Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan ya. Judul perikopnya adalah Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata,
jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih dalam suasana tahun baru, saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Nah, sebagian besar dari kita di awal tahun, kita biasa membuat suatu resolusi untuk sepanjang tahun ini. Mungkin ada beberapa dari kita, para viewers GMJ, sudah membuatnya di akhir tahun lalu, di bulan Desember tahun 2024. Membuat resolusi itu baik, saudara-saudara, sangat baik. Bahkan banyak dari antara kita, saya tahu juga bahwa kita sempat mencatatkan itu semua resolusi-resolusi kita itu di buku agenda kita masing-masing, di HP dan lain-lain, supaya kita terus ingat dan kita membacanya. Ya, tapi apa kata firman Tuhan? Bolehkah kita itu membuat suatu resolusi? Bolehkah kita itu membuat suatu perencanaan? Apa kata firman Tuhan hari ini? Ya, melalui dari kitab bacaan kita hari ini, dari kitab Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 17, dari judul perikopnya aja sudah kita tahu bersama-sama bahwa jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Melalui ayat 15 kita baca, kita tahu bahwa resolusi atau perencanaan itu bagus. Karena kalau kita membuat perencanaan, itu akan membuat setiap keinginan dan cita-cita kita, setiap tujuan kita itu terarah dan kita bisa mencapai itu pada akhirnya. Di ayat 15 itu diajarkan bagaimana kita ketika kita membuat resolusi, apa yang harus kita lakukan ketika kita membuat sebuah perencanaan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi membuat resolusi bagus, yes, tapi kita belajar di awal tahun ini, mari kita belajar untuk menyerahkan segala perencanaan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita belajar, kita doakan dan minta penyertaan dan perkenanan Tuhan. Saya tahu sebagian dari kita mungkin sudah membuat resolusi atas keinginan kita sendiri, atas kemampuan kita sendiri, atas cita-cita kita sendiri. Kita mungkin sudah membuat resolusi. Ya, ada beberapa dari kita yang masih studi. Mungkin resolusi tahun ini adalah saya mau proyek saya yang A ini selesai, ataupun saya mau tugas akhir saya harus selesai di dalam tahun ini supaya tahun depan saya bisa diwisuda dan lain-lain. Mungkin ada beberapa saudara juga, saya ingin tahun ini mengajukan beasiswa ke Universitas Anu, di kota A, di kota B, dan lain-lain. Banyak juga dari saudara-saudara yang sudah tidak studi lagi. Mungkin resolusi yang kita buat tahun ini adalah di dalam hal relationship. Yang belum punya pacar, tahun ini mentargetkan dirinya harus punya pasangan hidup yang dari Tuhan dan bla bla bla. Yang sudah punya pasangan, mungkin kita akan membuat resolusi tahun ini ingin melangkah ke dalam jenjang yang lebih serius. Dan yang saya tahu yang banyak kita membuat resolusi biasanya di dalam hal pekerjaan kita masing-masing. Ya, seringkali apa yang tidak sempat kita lakukan di tahun 2024 karena satu dan lain hal, kita agendakan lagi di tahun ini. Saya ingin develop produk baru. Saya ingin ekspansi pekerjaan di bidang ini dan itu, di kota ini dan itu, gitu kan. Saya ingin mulai mengerjakan sesuatu yang baru. Saya ingin berpartner dengan siapapun, si A, si B, dan lain-lain. Banyak sekali resolusi-resolusi yang mungkin kita buat. Ya, tidak hanya terbatas pada itu saja. Ada yang resolusinya di dalam hal pelayanan, ada yang resolusinya juga dalam keluarga masing-masing. Saya ingin anak saya tahun ini bisa berkuliah di Universitas A dan B dan C dan lain-lain. Ya, baik
saudara-saudara, dalam membuat perencanaan itu baik, bukan tidak boleh. Tapi di dalam surat Rasul Yakobus mengingatkan kita, hendaknya kita boleh berkata, kita boleh belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap resolusi yang kita buat, di dalam setiap perencanaan yang kita buat. Kita belajar untuk kita boleh mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. Ya, mari kita doakan, mari kita belajar untuk menyerahkan, kita minta penyertaan dan perkenanan Tuhan. Makanya kita bisa ngomong, kita bisa doakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Mari, ayat firman Tuhan yang spesial ini, mari saat ini kita juga mau doakan. Jika Engkau Tuhan menghendakinya, maka tahun ini aku dan pasanganku akan melakukan ini dan itu. Jika Engkau Tuhan menghendakinya, maka saya ingin mengajukan beasiswa di universitas ini dan itu, di kota ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, maka di dalam pekerjaan saya ingin melebarkan sayap di kota ini dan itu. Ya, mari kita belajar untuk kita mengandalkan dan mengikut sertakan Tuhan dan memohon penyertaan dan perkenanan Tuhan atas setiap rencana-rencana yang kita buat. Memang kita manusia ini diberkahi dengan akal budi untuk kita bisa membuat rencana. Tapi jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ya. Sebab kenapa saudara kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita? Menurut ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betul. Kita bisa membuat rencana. Kita manusia sepintar, sepandai apapun, kita bisa membuat rencana sedetil apapun. Tapi ingat, ada hal-hal yang akan terjadi di luar dari kendali kita. Hidup kita besok aja kita nggak tahu. Kita bertahan atau enggak, ada masalah apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi hidup kita besok aja kita nggak tahu. Apalagi 1 minggu lagi. Apalagi 2 minggu lagi. Bulan depan, 2 bulan lagi. Sampai kita nanti akan menutup tahun 2025 di bulan Desember. Sama sekali tidak ada yang bisa memastikan bahwa hidup kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Ya kan, berkaca dari tahun 2024. Mungkin hidup kita ada naik turunnya hidup, ada masalah, ada pergumulan. Itulah yang membuat kadang-kadang resolusi kita itu tidak bisa terjadi, terlaksana dengan baik. Maka kita jangan ulangi kesalahan yang sama. Mari kita tahun ini, di awal tahun ini adalah momen yang bagus untuk kita merencanakan segala rencana-rencana yang kita buat. Buat saudara-saudara para viewers GMJ yang sampai saat ini masih belum mempunyai rencana atau resolusi, belum terlambat untuk membuatnya. Buatlah, doakan, minta penyertaan dan perkenanan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang kita buat. Ya. Di dalam ayat 16, Rasul Yakobus juga mengingatkan kita. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan dalam semua kemegahan yang demikian adalah salah. Di sini Rasul Yakobus mengajarkan kepada setiap kita, menasehatkan, mengingatkan lagi bahwa ketika kita membuat perencanaan tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita berdoa, minta penyertaan dan perkenanan Tuhan atas setiap rencana-rencana yang kita buat, sebetulnya kita adalah pribadi yang sombong. Sebetulnya kita adalah pribadi yang congkak, tanpa kita sadari. Dan seringkali kita melakukan itu termasuk saya. Ya, maka dari itu, mari kita bertobat, mari kita memperbaiki, masih belum terlambat untuk memperbaiki, untuk memulai sesuatu yang baru. Dan saya tahu tidak pernah ada kata terlambat untuk kita bisa memulai sesuatu yang baik. Amin? Amin. Jadi sebaiknya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus
membuat resolusi atau rencana tahun ini, apa yang akan saya lakukan di studi saya, di pekerjaan saya, di keluarga saya, di pelayanan saya, harus ada sesuatu yang kita mau lakukan. Itu tandanya kita mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ya, mari kita buat. Yang belum membuat, belum terlambat untuk membuat, untuk memikirkan. Kalau kita tidak pernah memikirkan, hidup kita akan mengalir begitu saja. Tiba-tiba Desember lagi, tiba-tiba tutup tahun lagi, dan setelah kita mereview selama tahun 2025 ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, buah-buah apa yang kita hasilkan, ternyata nothing. Itu karena kita tidak mengawali dengan perencanaan yang bagus. Satu, buat perencanaan yang bagus, buat resolusi yang masuk akal di tahun ini. Yang kedua, doakan. Minta Tuhan berperkara atas setiap rencana-rencana yang kita buat. Dan jangan lupa, akhiri doa-doa kita dengan seperti doa yang Tuhan ajarkan sendiri, yaitu biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak. Supaya kita belajar berserah, walaupun kita tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kalau kita belajar mendoakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seandainya ada resolusi-resolusi kita yang belum terjadi, yang tidak terjadi sampai pada akhir tahun 2025, kita tidak akan kecewa sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau itu terjadi, berarti itu baik untuk kita. Kalaupun sebaliknya tidak terjadi, berarti tahun 2025 belum waktu yang pas untuk itu terjadi buat kita. Amin. Ya. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah percaya, imani bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan pasti baik akhirnya. Walaupun jalannya berkelok-kelok, walaupun jalannya berliku-liku, walaupun kita harus naik turun dan lain-lain, tapi akhirnya pasti membawa sesuatu kebaikan, membawa sesuatu kemajuan, dan saya percaya kita pasti akan berbuah, kita pasti akan berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah lakukan dengan usaha yang sederhana, lakukan dengan langkah yang kecil. Kalau kita tidak melakukan, tidak membuat perencanaan di nomor 1, di poin 1, tidak mungkin kita punya ide untuk melakukan apa. Itulah kegunaan kita membuat perencanaan, supaya kita tahu kita bisa mulai dari mana, supaya kita tahu kita bisa mulai dari siapa, ya kan? Jadi kalau lakukan dan pantang menyerah, saya percaya apapun yang kita lakukan di tahun ini, semuanya Tuhan akan buat berhasil. Amin. Ya. Jadi saya ulangi lagi 4 poin tadi: bikin planning, bikin resolusi, bikin perencanaan. Yang kedua, jangan lupakan Tuhan di dalam perencanaan. Doakan, minta penyertaan dan perkenanan Tuhan. Apakah ini terbaik? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Poin ketiga, mari kita percaya dan imani bahwa apa yang terjadi sepanjang tahun ini semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Dan yang keempat, mari kita mulai dengan langkah. Jadi gak cuma doa aja, tapi kita mulai dengan langkah-langkah yang positif, yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita lakukan. Dan kita lakukan itu pantang menyerah. Saya percaya semuanya akan baik. Ayat penutup saya ambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Saya percaya bahwa manusia boleh berencana, Tuhan menentukan yang terbaik. Tapi manusia harus berencana. Tidak bisa manusia tidak berencana, lalu Tuhan memutuskan yang terbaik. Itu gak bisa, saudara-saudara. Kita harus berencana, kita doakan, maka Tuhan akan memutuskan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Amin. Saya ajak kita semua untuk kita menyanyikan satu pujian. Judulnya penyertaan Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini jangan pernah lewatkan bahwa
bahwa setiap rencana kita, setiap keberhasilan kita itu semua berasal dari Tuhan. Mari kita mohon di awal tahun ini, kita mohon penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Amin Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Benar Tuhan Yesus, benar Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan dan anugerah-Mu sepanjang kami melewati tahun 2025 ini. Walau kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kami, di masa depan kami sepanjang tahun ini, tapi kami percaya bahwa rencana-Mu itu selalu baik buat kami. Dan kami memerlukan saat ini, kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami Tuhan, setiap keinginan kami, setiap kerinduan kami Tuhan, kami persembahkan saat ini di bawah kaki-Mu. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, berperkaralah atas setiap rencana-rencana kami. Tuhan, berperkaralah atas setiap hidup kami, supaya setiap rencana yang kami buat tahun ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak. Dan pakai kami Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kami, supaya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami boleh berbuah-buah, dan buah kami itu manis, boleh dirasakan. Kami akan menjalani tahun ini 2025 dengan optimis, dengan memohon setiap penyertaan dan perkenanan-Mu di dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami semata Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami menyerahkan setiap hidup kami di bulan-bulan ke depan ini ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu. Sebab kami percaya bahwa itu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri GMC hari ini. Kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan sebentar lagi. Apapun yang akan kami lakukan, baik itu kami yang bekerja, studi, kami akan melanjutkan setiap tugas-tugas kami di rumah tangga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin semuanya hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan segenap penyertaan dan perkenanan yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat Allah yang Maha Kuasa boleh memberkati kami semua saat ini yang mengikuti GMC, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
sayang, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang, Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Oke, KMJ pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di KMJ berikutnya. Tuhan memberkati kita. God bless.